Sebenarnya saya ngundang juga Pak Wahid. Cuman saya nggak tahu jadwalnya. Biasanya memang kalau hari Sabtu atau Minggu suka ada pengajian rutin, Pak. Jadi bisa dari IJMI, bisa dari himpunan pelajar Muslim. Jadi posisi sekarang di sana kan ya beliau ya? Ya masih di sana. Cuman itu tadi kegiatannya walaupun hari Minggu tapi sibuk juga. Gitu. Iya. Jadi nggak tahu mungkin belum tentu bisa ikutan. Iya. Tapi beliau menjawab apa jawabannya? Iya bagus katanya responnya. Tinggal dilanjutkan saja. Nanti mau disampaikan nanti. Ya Pak, nanti kalau bisa sih nanti rekamannya. Cuman ini paling linknya aja, soalnya kan besar juga biasanya Dam ya. Nggak tahu berapa kalau megabyte. Ini saya kirim di live streaming, bisa saya kirim linknya. Ya linknya aja nanti bisa dibuka. Kamu lihat Pak Dandang jadi itu gabung. Udah ya beliau nih belum respon. Oh sip. Katanya sih mau gabung. Ah sip. Oke. Kalau kepala batan saya ajak kalian duluan aja katanya. Wih, mantap. Temen ya, sohib ya. Guru Pak. Oh guru. Ya, saya S1 sampai S3 dibimbing sama dia. Kalau S2. Oh iya. Karena S2 saya di Jepang, jadi dia nggak seperti itu. Oh. Jadi surat PKS-nya gimana Pak? Kamu lihat? PKS kita ajuin aja kayaknya deh sambil jalan ya, diterima nggak diterima gitu loh. Ya. Ya kan soalnya kan harus lapor ke pusat ya? Enggak, jadi kalau memang mau diterusin, kita langsung kirim ke BKH dulu. Hah? BKH? Tempat kami, Biro Kerjasama Hukum namanya. Iya. Dulu. Diproses dulu. Dulu itu agak liar ternyata gitu loh, harusnya melalui BKH. Banyak yang kerjasama sampai kepala batannya nggak tahu. Hah? Termasuk yang sama UI itu PKS-nya? Sama UI sih udah ACC dengan kepala batan. Karena kan kepala batan yang dulu, iya. Istrinya kepala pusat kan aman jadinya. Oh. Gitu. Ngomongnya diranjang aja udah selesai. Kalau yang sekarang beda rezimnya lurus gitu loh. Jadi harus ya baik prosedur ya. Ya sensei saya, guru saya Pak Anhar itu orangnya nggak mau neko-neko gitu. Oh iya. Takutnya nanti ada teguran ya. Iya, dan memang dia mengajarkan kita memang harus tertib sih Pak gitu. Memang jadi dadakan-dadakan gitu memang kita nggak bisa. Tapi nggak masalah sih. Intinya sih kalau dari lisannya sih nggak ada masalah, setuju banget. Iya, cuman prosedurnya kan. Ya itu aja sih Pak. Iya. Jadi kalau memang berkenan mau dilanjutin, saya tinggal kirim ke kantor pusat ini. Iya. Nggak tahu itu ada yang mau dirubah nggak Dam yang kemarin? Atau terusin aja yang kemarin? Boleh. Yang kemarin kan nggak ada yang berubah kan apa? Kalau yang kemarin itu kan general ya, spesifik dengan judul ini, judul apa? Judul proposal. Cuman disarankan, saya nanya ke Pak Anhar, dengan UPN itu belum ada MOU secara hukum, MOU nggak bisa dilakukan, PKS nggak bisa dilakukan sebelum MOU ada gitu loh. Oh, jadi gimana alurnya? MOU dulu kita buat pada mumpung Pak Anhar kan dulu juga dosen UPN. Ini kan? Pak Joko mau masuk Pak ya, saya admit ya. Ya. Boleh. Ini udah masuk kok? Maaf terlambat. Assalamualaikum Mas Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah, gimana Pak Sugeng sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, lama nggak ketemu kita nih. Ya. Iya, alhamdulillah bisa nyambung-nyambung. Ini dapat Assalamualaikum hadir. Pak Joko. Nah, yang lain mohon ini. Assalamualaikum Pak Joko. Salam Pak Joko. Ya.
Pak Joko sudah sering terlihat di mana-mana nih, sudah di mass media. Pak Kurnia, apa kabar? Ada dari Batan, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, Pak. Baik, kita sudah lengkap kan nih kan? Ya Pak, Aina. sudah Pak. Ya, jadi yang pembawa acaranya saya. Kalau sudah, mohon izin, kita bisa mulai Pak Joko, boleh? Silakan Pak Sugeng. Ya, oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati wabarakatuh. Pak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Yang saya hormati Pak Damara Rakaswi sebagai pimpinan atau tim leader dari riset di RISPRO ini yang terkait dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kemudian dari Batan Pak Mulya Juwarsa, kemudian Pak Kurnia dari Batan juga, kemudian Pak Iwan, Ya, Pak Iwan dari Batan juga ya. Bukan. Pak Iwan dari Saya perwakilan dari Rusia. Ya, Rusia, Pak. Saya makanya jelas. Pak Iwan inilah sebenarnya nanti yang mewakili dari Rusia yang sekaligus kandidat S3 Pak. di Moskow sana, mas saya. Iya. Jadi beliau juga sudah melakukan menghubungi Pak Wahid untuk kalau bisa ikut link ini, tapi belum ada jawabannya. Belum ada respon. Baik, jadi nanti akan disampaikan pertama susunan acaranya, saya akan baca penyampaian mengenai riset ini dan kolaborasinya oleh pimpinan riset yaitu Pak Damora, ya. Kemudian setelah itu nanti dari Batan saya persilakan untuk menyampaikan bagaimana kolaborasi ini dilakukan ya, dengan Batan dan teknologi apa saja yang sebenarnya nanti akan kita lakukan untuk kemajuan energi masa depan itu ya. Di sini kita akan menggunakan nanofluid dari tantalium dan beryllium nanti. Dan kemudian teknologi lebih ya. Pak Dandang sudah bergabung Pak, Kepala Pusat kami Pak. Alhamdulillah, nanti berarti beliau ya yang akan menyampaikan. Oke, Pak. Pak Dandang, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini ada Pak Kapusta. Sudah ada di sini bersama kami Pak Dandang. Ada Pak Sekjen Den, Pak Joko Siswanto. Selamat malam semuanya. Semua. Ya. Dari UPN Jakarta, ya, dari tentunya ini dari Batan, kemudian dari saya ini sebenarnya ini di ISTA, tapi juga dulu lama di SDM dan riset ini insya Allah saya bergabung untuk keenergian. Oleh karena itu saya kembali sampaikan urutan acaranya. Jadi pertama akan disampaikan latar belakang riset ini oleh tim leader kita yaitu Pak Damara Rakaswi. Kemudian berikutnya saya mohon Pak Dandang dari Batan untuk menyampaikan sambutannya. Dan kemudian dari sebelum kita nanti ke Pak Joko Siswanto, kita minta juga bagaimana kolaborasi dengan Moskow ini akan dilaksanakan sampai sejauh mana ya sudah disiapkan dan apa saja yang sebetulnya akan kita hasilkan nantinya, apakah output apa outcome oleh Pak Irwan ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Nanti setelah itu kita mohon Pak Joko Siswanto untuk menyampaikan bagaimana kolaborasi ini bisa menjadi outcome yang betul-betul diharapkan oleh negara kita sesuai dengan arahan dari Pak Joko Siswanto dan juga kemarin yang diminta oleh Pak
Wahid sebagai Dubes di Rusia untuk konsultasi ke beliau. Dan nanti setelah itu baru kita diskusi bebas gitu ya, supaya nanti kita bisa mencari solusi yang terbaik sesuai dengan arahan-arahan dari para pejabat yang memang diberikan tugas amanah oleh negara, oleh Presiden untuk mengatur keenergian ini terutama. Baik, Bapak sekalian, kita sudah siap. Yang pertama saya sampaikan Pak Damara untuk menyampaikan dulu latar belakang riset ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sugeng Riono. Sebelumnya saya ingin memberikan dulu kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam telekonferensi Zoom online. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Sekjen Dewan Energi Nasional, Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, MBA, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, PT KRN Bapak Dr. Insinyur Muhammad Dandang Purwadi MT. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada anggota tim riset kolaborasi internasional LPDP tahun 2020 yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk dapat hadir dalam telekonferensi Zoom online ini. Ada Pak Mulya Juarsa dari ko-investigator di proposal riset kolaborasi, kemudian ada Pak Kurnia, kemudian ada Pak Irwan Mustajab, kemudian ada Pak Sugeng juga termasuk di dalam anggota tim riset yang kami lakukan ini. Jadi dalam rangka diskusi online ini mengenai proposal riset kolaborasi internasional LPDP, saya sebagai PI, Principal Investigator Riset Kolaborasi Internasional, yang institusinya itu ada di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi pada pertemuan kali ini mungkin kita akan mencoba mendiskusikan proposal riset yang akan dilakukan secara kolaborasi internasional antara UPN Veteran Jakarta, Batan, kemudian National Research University Moscow Power Engineering Institute yang berada di Rusia. Melalui sambutan ini saya mewakili tim riset kolaborasi internasional memiliki harapan yang besar. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, serta besar harapan kami sebagai tim riset kolaborasi internasional untuk dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Demikian mungkin kata sambutan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damara sebagai tim leader lah kalau kita biasanya research itu. Ya, tapi di sini lebih spesifik istilahnya tadi saya malah lupa Pak Damara. Jadi investigator, jadi apa? Istilahnya apa bahasa Indonesia-nya Pak Damara itu kalau kita? Yang melakukan investigasi, melakukan inisiatornya, mencoba untuk inisiator terhadap Ya. Ini nanti kita akan kolaborasi dengan Batan, dengan Rusia yang di sana ada Pak Irwan sebagai PhD student, kandidat PhD student, calon doktor. Baik, ya. Berikutnya mohon Pak Dandang Purwadi, mohon disampaikan sambutan dari Batan. Silakan. Terima kasih Pak. Bapak
bapak sekalian ini tidak ada ibunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. dari Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir PT RKN Badan Tenaga Nuklir Nasional, tentu saja sangat gembira bisa berpartisipasi dalam riset kolaborasi ini, apalagi dengan internasional. Semoga kita mendapat banyak tambahan teknologi yang bisa masuk ke dalam negeri sehingga kita bisa memacu inovasi kita, terutama untuk hal-hal yang sangat inovatif ini. Untuk itu, mungkin kami dari Batan akan diwakili PT KRN, Pusat Teknologi, dan ini ada dari teman-teman Pak Kurnia dari PT BGN ya. Mudah-mudahan bisa membantu memperkuat riset ini, dan harapan kami mempunyai andil yang bisa bermanfaat bagi riset ini. Itu yang saya, karena saya belum mendengar paparan dari Pak Dr. Damora seperti apa, mungkin ya secara umum menggunakan nanofluid, tantalum, dan berilium yang memang di dalam reaktor nuklir, berilium dalam bentuk cair itu sudah biasa digunakan, terutama di reaktor tipe liquid metal cooling reaktor itu sering dipakai. Jadi kemungkinan kami juga punya sedikit pengetahuan tentang liquid berilium, tetapi seperti apa kami belum bisa banyak memberikan harapan-harapan. Justru kami ingin mendengar penjelasan yang lebih rinci dari Bapak Ibu. Bagaimanapun, pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengajak kami ikut berpartisipasi dalam investigasi yang insya Allah bermanfaat bagi negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini beberapa kali rapat maraton untuk menyiapkan ini. Kita waktu itu mohon izin untuk menggunakan lokasi ruangan rapat di Batan waktu ya. Saya ikut sekali, tapi rekan-rekan terus sampai tuntas menyelesaikan konsep-konsep proposal itu, sehingga kita juga terus melakukan daring dengan Zoom untuk diskusi menyelesaikan proposal-proposal kami itu. Oleh karena itu, Pak Iwan Mustajab, selain juga nanti yang lebih banyak langsung bekerja dengan Rusia, dan juga riset ini nanti kolaborasi dengan Rusia itu akan sampai sejauh mana itu ya teknologinya, dan dari S3-nya nanti atau PhD-nya, dan sampai pada outcome nanti teknologi yang memang bisa kolaborasi antar negara ya, teknologi yang karena itu nanti kita dengan Batan betul-betul akan melakukan investigasi secepat-cepatnya kalau ini memang untuk masa depan teknologi yang memang safe dan bermanfaat ya. Nanti Pak Joko Swanto akan bisa mengarahkan kita. Oleh karena itu mohon Pak Iwan dahulu untuk menyampaikan secara lebih jelas, dan dari mulai risetnya, kemudian teknologinya dan kolaborasinya. Demikian, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya yang sudah disampaikan. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi awalnya mungkin saya cerita dulu mungkin prolognya. Sekitar 2 tahun yang lalu, waktu kedatangan saya ke Rusia itu kebetulan saya lapor diri di KBRI dan diundang hari Minggunya ada acara pengajian di kedutaan sekaligus silaturahmi. Kebetulan hadir Pak Dubes, Pak Wahid Supriyadi. Sambil memperkenalkan diri, dari situ Pak Wahid responsif bahwa topik disertasi saya itu tentang reaktor nuklir fusi. Beliau cerita bahwa tahun 2017 pernah ada perwakilan dari Batan berkunjung ke Rusia untuk menindaklanjuti tentang power plant, pembangkit listrik dari Rusia.
Jadi beliau antusias sekali untuk support penelitian saya. Sampai waktu itu disampaikan, nanti kalau perlu saya sambungkan dengan kepala batannya segala macam. Saya nggak tahu jalur ke atasnya, cuman beliau responsif sekali gitu. Berjalannya waktu, kebetulan profesor pembimbing saya memang expert di bidang PLTN, karena kebetulan universitas yang saya masuki itu memang khusus sudah terfokus di bidang power plant. Jadi memang di situ semua jenis energi sudah pernah mereka lakukan penelitian, mulai dari air, angin, nuklir. Jadi memang sudah terangkum secara lengkap di sana. Kebetulan berjalannya waktu, kira-kira 2019 saya kembali ke Indonesia. Waktu itu libur, sempat juga bicara dengan Pak Sugeng dan Pak Didit, rekan sesama dosen waktu itu, untuk pembentukan tim. Cuman karena memang belum terbentuk tim yang solid, akhirnya saya beberapa kali cari membentuk tim yang kira-kiranya bisa support, karena memang kondisinya harus ada orang yang capable di Indonesia gitu. Karena ini kan bentuknya joint riset ya, antara kampus saya di luar dengan di Indonesia gitu. Sampai terakhir sebelum dengan Pak Damora ini saya sempat dengan Prof. Joni dari Metalurgi UI, cuman karena beliau sudah sepuh, saya nggak bisa push terlalu jauh, akhirnya saya pending. Akhirnya dengan Pak Damora saya diskusi, akhirnya terbentuklah tim yang sekarang ini. Jadi memang yang saya sudah lakukan studi, termasuk dengan profesor saya yang di Rusia itu, saya mengajukan tentang thermionic converter perubah energi panas menjadi listrik gitu, secara langsung melalui material beryllium dan tantalum. Jadi memang teknologi ini belum pernah dimanfaatkan secara langsung, baru mungkin skala lab. Jadi di sini saya udah bicara banyak dengan tim, termasuk dengan profesor. Beliau menyetujui bahwa memang ini belum pernah dilakukan untuk pembangkit listrik PLTN, baik itu fisi ataupun fusi gitu. Nah, kebetulan saya dapat masukan dari tim sebelumnya, Pak Sulaksana, yang kebetulan salah satu topik disertasinya tentang tantalum ini, yang kebetulan memang ditemukan banyak di peleburan timah, thin slag itu. Baik. Ya, dari material rare earth itu. Jadi memang di sini coba dimanfaatkan material sisa hasil pemurnian timah yang di Bangka. Dari situ terlihat potensinya memang menjanjikan gitu, karena karakteristik tantalum sendiri punya melting temperatur yang tinggi, lalu sifat konduktivitas termal dan listriknya baik, kurang lebih sesuai untuk persyaratan untuk konverter thermionic elektrik ini. Dari situ saya coba diskusi dengan yang lain. Nah, saya juga sudah melaporkan sebenarnya dengan Pak Wahid tentang proposal riset saya. Dari email saya itu, beliau menyarankan supaya berdiskusi dengan Pak Joko Siswanto gitu, dari Dewan Energi. Ya, beliau bercerita, Pak Wahid, bahwa sudah mengirimkan fax ke Batan, ke ESDM, Kementerian SDM, ke PLN, termasuk ke Dewan Energi, mungkin ke Pak Joko Siswanto. Kebetulan saya diskusi dengan Pak Mulya juga, bahwa ada masukan dari Pak Mulya, seandainya bisa disambungkan dengan Rosatom, kebetulan pihak Rosatom yang menghubungi Pak Wahid,
mungkin menawarkan tentang power plant sesuai dengan masukan dari Pak Mulya. Coba diusulkan supaya kalau memang pihak Rosatom bersedia untuk kita bisa seandainya ada jual beli reaktor nuklir diminta dengan spesifik yang tipikal KT yang CBES kalau nggak salah, supaya bisa ada perjanjian di situ license-nya supaya kita bisa mempelajari cara kerja PLTN-nya. Saya sudah sampaikan itu dan mungkin terpulang lagi ke pihak Indonesia, pihak user maupun pihak yang membuat kebijaksanaan untuk masa depan PLTN ini gitu. Saya sendiri sebenarnya di sana lebih banyak ke reaktor fusinya karena memang kebetulan proposal riset saya awalnya topiknya tentang reaktor fusi. Tapi terlepas dari itu, tema sebenarnya yang untuk RISPRO kolaborasi internasional ini, inputan energinya bukan hanya dari PLTN, tapi bisa dari panas buang dari turbin, pemanfaatan dari panas buang berlebih dari turbin, ataupun dari matahari. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin sambil berjalan bisa sambil kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira saya cukupkan dulu sampai di situ. Mungkin nanti ada inputan dari tim lagi yang lain. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang sudah kita sampaikan latar belakang dari mulai hal-hal yang sifatnya ide untuk research, perubahan-perubahan dan kolaboratif research-nya, serta associate dari permasalahan yang mungkin bisa dilakukan dari international collaboration ini, dan mungkin Pak Joko sudah menangkap hal tersebut. Saya mohon Pak Joko Siswanto bisa menyampaikan arahannya, mohon menyampaikan arahan dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan energi. Monggo Pak Joko, kami silakan. Terima kasih Pak Sugeng, yang saya hormati Pak Dandang Purwadi, Pak Kurnia, Pak Didit, Pak Iwan, Pak Sugeng, Pak Mulya Juarsa, dan Pak Damora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat melalui virtual. Prinsipnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Energi Nasional, itu ada Perpres terkait RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, di mana nuklir masuk ke dalam RUEN tersebut. Memang di dalam matrik RUEN itu nuklir masih dalam bentuk riset-riset, penelitian, dan persiapan segala sesuatunya. Nah, namun demikian sebetulnya Batan itu sudah siap. Kami pernah melakukan beberapa pertemuan dengan Bappenas dan Batan. Bappenas menekankan mengenai kelembagaan. Karena nuklir ini sorotannya dunia internasional juga kuat, gitu. Jadi kita harus punya suatu lembaga menurut Bappenas yang dibentuk untuk pengawasan daripada industri nuklir ini. Nah, sebelum itu tentunya DEN sangat mendukung kegiatan riset ini, dan Pak Wahid juga sangat aktif waktu itu berkomunikasi lewat Zoom ini juga, kemudian email juga, dan seterusnya, dan memperkenalkan juga tadi perusahaan dari Rusia, Rosatom ya, untuk mengadakan, betul, Pak, Rosatom. Ya, untuk mengadakan feasibility study. Nah, ini sangat bagus. Jadi yang lagi sekolah S3, yang sedang menyiapkan, itu bisa langsung kolaborasi, saya kira, dengan Rosatom, dengan Batan, dengan kita. Nah, mohon koreksi Pak Dandang Purwadi nanti. Problemnya waktu itu adalah sebetulnya tinggal dana.
Nah, apakah Prosatom itu juga bersedia menyediakan dana ini, di samping kalau pemerintah kan harus menyiapkan TOR RAB untuk feasibility study ataupun langsung pembangunan reaktor nuklirnya ya di Serpong itu kalau nggak salah 1000 megawatt atau berapa gitu, saya lupa. Nah, jadi ini sudah pas nih, ada penelitinya, ada Prosatom, nanti kebijakannya dari DEN misalnya, dan Batan juga sudah siap dengan lokasi, infrastruktur, dan sebagainya. Kita tinggal mikirin dananya saja. Apakah riset ini perlu dana, atau Prosatom yang menyediakan dana, atau dari kita juga. Nah, dari kita juga ini apakah PLN di situ, ataukah APBN. Nah, segala sesuatu harus disiapkan. Nah, langkah selanjutnya memang semua harus ngumpul nih. Harus ngumpul, strateginya gimana. Dan nanti DEN setelah terbentuk anggota DEN ini bisa menyampaikan salah satu menjadi bahan rapat meeting di rapat paripurna yang dipimpin oleh Bapak Presiden selaku Ketua DEN. Nah, tapi kalau kita belum siap, nggak apa-apa. Kita posisinya sudah sampai di sini, Pak. Ini ada dari Rusia, ini ada dari peneliti dari tim kita, kemudian Batan juga mungkin sudah siap sejauh mana, terus nanti tinggal kita minta langkah-langkah apa keputusan dari Presiden misalnya gitu. Supaya ini, saya tidak ingin ini kita riset terus gitu loh. Paling tidak yang sudah disiapkan oleh Batan itu bisa terwujud untuk sekitar pembangkit listrik nuklir sekitar Serpong misalnya gitu. Saya rasa itu Pak Sugeng dari saya, nanti kita lihat ini sejauh mana, terus kolaborasinya yang peluang-peluang untuk bisa kita dijadi satukan gitu, dan apa yang juga sudah disiapkan oleh Batan bisa syukur-syukur bisa sejalan semuanya, itu akan lebih baik, Pak. Gitu. Mungkin itu ya, Pak Sugeng sementara ya. Silakan dilanjutkan, terus saya dengarkan juga. Mungkin Pak Dandang Purwadi juga bisa melihat, mendengar juga sama seperti saya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benang merahnya sudah kelihatan sekarang ini apa yang sebetulnya harus kita lakukan gitu ya. Dan media riset yang sudah kita bangun ini justru akan memperbaiki semua kegiatan-kegiatan yang kita jalin ini, sehingga ini harus segera dibuat langkah-langkah langkah-langkah yang real ya, yang planning yang betul-betul nanti apa yang seperti Pak Sukeswanto tadi sebenarnya sudah semua sudah tata dan sudah dilalui dan sudah dilakukan discussion ya, baik itu dengan Dubesnya dan dengan pihak Rusia proplan teknologinya atau sekarang maaf Pak Sugeng, saya bicara sebentar, maaf, ini kan saya pakai ini Zoom yang belum license, jadi mungkin 40 akan kemati Pak. Nggak apa, kasih tahu aja ya. Jadi tapi nanti langsung jalan kan? Ya, karena kan kemarin saya meet Google Pak. Masih dari Pak Sugeng kurang familiar, jadi saya menggunakan ini. Nanti bisa masuk lagi. Tapi yang inti yang sudah selesai, inti yang ini kita sudah selesai. Kalau nanti mandek diskusinya sudah freestyle lah nanti ya, walaupun kita formal tapi sudah tidak seperti tadi. Tapi tetap kita langsungkan ya. Menteri SDM juga udah nerima duta besar Rusia terkait ini. Saya ikut mendampingi waktu itu. Berarti sudah langkahnya sudah cukup jauh sudah ini. Berarti tim ini harusnya segera dikukuhkan dan harus lebih attach lagi, dekat lagi dengan pengarahan Sekjen DEN itu betul-betul jadi tim yang sudah kuat ya, terintegrasi ya. Dan semua yang pernah tadi dijalin itu bisa disatukan lagi semuanya. Tapi untuk pertama ini saya mohon Pak Dangdan dulu deh, untuk bisa menguatkan apa yang tadi disampaikan Pak Joko tadi, mungkin untuk buka diskusi ya. Jadi sekarang diskusi, tapi mohon dimulai dari Pak Dandang dulu, monggo. Terima kasih Pak waktunya Pak. Mungkin kalau yang terkait dengan riset yang akan kita jalani oleh Pak Iwan ini belum ya Pak. Ini masih kaitannya dengan nuclear power plant ya Pak. Sebetulnya kalau Batan dalam hal
nuclear power plant yang sifatnya komersial, tentu akan lebih address-nya itu, CQ-nya itu akan lari ke SDM. Bahkan kalau sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Nukliran nomor 10 tahun 97, itu kalau PLTN atau nuclear power plant akan dikoneksi ke jaringan listrik, PLN, pasti itu konteksnya komersial. Dan kalau komersial dalam hal ini justru Batan hanya akan menjadi Technical Support Organization atau TSO. Kalau sudah komersial, yang boleh dilakukan oleh Batan adalah membangun PLTN, tetapi untuk riset kita. Jadi mungkin reaktor PLTN itu biasanya melalui tahapan kalau dari baru atau mengadopsi teknologi baru dari luar. Jepang menggunakan demonstration plan. Biasanya ukurannya kecil untuk kita selidiki apakah itu cocok. Kalau itu bisa dilakukan oleh Batan. Dan Batan